Selamat datang di Wawa Tekno Channel. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan lonceng notifikasinya ya. Aku tunggu nih. A few moments later. Oke, thank you buat semua yang udah subscribe. Semoga kalian sehat selalu dan diberi kelancaran rezekinya. Amin guys. Oke, langsung aja. Yuk, let's go. Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Wawa Tekno. Kali ini aku mau berbagi tips cara menggunakan solder yang baik dan benar. Oke, pertama-tama yang pasti kalian harus punya solder guys. Dan ini solder aku itu aku beli sejak tahun 2012-2013 gitulah. Dan sampai sekarang masih awet. Ya itu semua karena cara penggunaannya. Nah, solderku ini 20 watt. Jadi tips yang pertama adalah cara memegang solder yang benar. Jadi cara memegang solder itu hampir sama seperti cara kita memegang ballpoint. Jadi tiap orang masing-masing kan beda cara megangnya. Nah itu sama seperti cara megang ballpoint guys. Jadi kayak gini. Kalau aku biasanya kayak gini sih. Itu yang pertama. Oke, jangan sampai kalian megang solder itu kayak gini atau kayak gini. Ya, atau kayak gini, kayak rokoknya jangan. Jadi peganglah seperti kalian megang pensil atau ballpoint. Oke. Yang kedua adalah ketika kalian menaruh solder, tuh usahakan kalian punya tatakan solder. Tapi kalau kalian nggak punya kayak aku gini, nah ini kan ada bentuknya persegi gini kan. Nah itu gunanya untuk supaya dia berat di belakang. Tapi kalau bisa kalian kasih pembeban di sini supaya tidak nyentuh ke meja. Oke, tapi ini pun juga masih belum bagus, masih belum baik. Yang benar adalah ada tatakan soldernya, itu bagus. Yang ketiga adalah ketika kalian menguji panas atau tidaknya sebuah solder, jangan sampai kalian menciumnya seperti ini guys, jangan. Tapi caranya adalah kalian tes di sini. Kalian tes menggunakan timah pada ujung soldernya. Nah kalau seperti ini tuh tandanya masih belum panas guys. Jangan kalian coba-coba untuk mengetes seberapa panas atau seberapa siap solder itu dengan cara mendekatkannya dengan hidung atau menyentuhnya dengan kulit kalian, karena itu sangat berbahaya guys. Bisa jadi isolasi listrik yang ada pada sebuah solder itu tembus, sehingga ketika kalian menyentuhnya kalian akan tersengat arus listrik guys. Nah ini masih belum panas. Nah bisa dilihat ini sudah panas kan. Kalau sudah meleleh itu tandanya sudah panas guys, dan solder udah siap untuk digunakan. Itu tandanya solder sudah panas. Yang keempat adalah cara membersihkan ujung solder. Jangan pernah sekali-sekali kalian membersihkan ujung solder dengan benda tumpul atau benda padat lainnya, seperti contohnya cutter atau balok besi dan lain sebagainya, ataupun benda-benda padat lainnya. Tapi gunakanlah kertas yang tidak berguna untuk membersihkannya dengan cara seperti ini. Nah seperti ini.
Hal ini bertujuan agar ujung solder itu tidak terkikis, sebab ujung solder ini adalah benda yang sangat mahal apabila kalian beli sendiri atau beli terpisah dengan soldernya. Dulu aku beli ini yang hampir sama dengan ujungnya ini, itu sekitar 20.000 guys. Jadi harganya hampir sama dengan harga soldernya. Ini aku beli solder cuma 32.000 pada masa itu. Oke, yang kelima adalah tentu kalian sering melihat ini, ya kan? Ada yang bilang ini tuh salep solder, ada yang bilang itu minyak solder, dan lain sebagainya. Yaitu bisa dibilang cukup benar juga sih, nggak bisa disalahkan. Tapi sebetulnya ini tuh namanya soldering tip. Nah, biasanya kemasannya ada yang warna kecil kayak gini, ada yang warna biru, ada yang warna kuning, hijau, dan lain sebagainya. Dan rata-rata ini tuh pabrikan dari Jerman dan juga Rusia. Ini kan Lotvet, ini bahasa Jerman. Nah, ini tuh gunanya apa? Jadi fungsi sebenarnya dari soldering tip itu adalah untuk meratakan panas atau suhu pada timah yang akan menempel di permukaan PCB. Itu yang pertama. Yang kedua, soldering tip ini fungsinya untuk lebih memanaskan timah ketika disolder oleh solder ini. Jadi seperti itu. Dan juga bisa juga soldering tip ini berguna untuk mengikis atau menurunkan kerak-kerak yang menempel pada solder ini guys. Jadi Anda bisa membersihkan solder ini. Anda bisa membersihkan solder dengan cara mencelupkannya sedikit ke soldering tip ini, dan sekali lagi bersihkan sisanya dengan kertas, maka akan bersih kembali guys. Nah, bisa juga kalian membersihkan solder ini dengan cara mencelupkan ke soldering tip ini. Nah, nggak usah banyak-banyak. Kemudian kalian bersihkan dengan kertas lagi. Ingat, jangan sekali-sekali membersihkan ini dengan membersihkan solder dengan cara mengikis dengan benda-benda padat. Oke, sekarang aku tunjukkan contoh menyolder ya. Misalkan ini ada PCB, mungkin bisa lebih didekatkan. Contohnya dengan PCB ini aku nyolder tanpa minyak timah dulu. Oke, aku nyolder ini tanpa minyak timah dulu. Cara menyolder yang baik itu adalah timah ini solder itu diam. Solder itu diam, dan yang bergerak itu adalah timahnya. Seperti ini guys. Nah, seperti ini. Jadi solder itu diam aja, yang bergerak adalah timahnya. Nah, kayaknya ini kurang panas. Nah, gini. Itu adalah menyolder tanpa soldering tip atau minyak timah. Ingat, kalian jangan biasanya orang itu kebanyakan nyolder timahnya yang diam, sedangkan soldernya yang bergerak. Itu salah guys. Tapi yang benar itu soldernya diam, kemudian timahnya yang bergerak. Itu yang benar guys. Karena apa? Karena yang panas itu sebetulnya solder, bukan timah. Jadi benda yang berbahaya itu lebih baik diam aja. Jangan benda yang berbahaya itu atau benda yang panas itu bergerak. Oke, sekarang kita bersihkan lagi. Kita taruh ke minyak timah, bersihkan lagi ya. Nah, kita bersihkan gini. Sekarang kita celupkan sedikit timahnya ini ke
minyak timah atau soldering tip. Kemudian sekali lagi kita solder ke sini. Ya, kita lihat perbedaannya. Nah, oke, kita bersihkan dulu. Nah, dari sini kita lihat hasil perbedaannya. Jika tanpa soldering tip, terlihat hasil solderan kita itu lebih besar dan seperti kurang panas dan tidak mengkilap seperti yang seperti kita menggunakan minyak timah. Sedangkan ketika kita menggunakan minyak timah, hasilnya itu lebih ramping, ya kan, timahnya lebih sedikit, tapi terlihat begitu melekat ke papan PCB-nya, guys, ya kan, terlihat lebih ramping yang menggunakan minyak timah kan. Nah, hal ini memang sangat diperlukan, guys, karena ketika kita menyolder komponen yang kecil itu minyak timah sangat dibutuhkan, apalagi menggunakan solder uap. Tapi karena aku nggak punya solder uap, nggak apa-apa, aku mendemoin solder biasa ya. Kalau solder uap menurutku lebih enak lagi, guys, sangat simple, sangat easy. Jadi itu aja tips maupun trik cara menggunakan solder yang baik dan benar. Oke, jangan lupa like video aku dan subscribe channel aku. Oke, sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.